mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bernari, kita tinggikan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Siap untuk bernari bersama-sama? Kulanoyo huoinu oro akai ahu yumriun Tuhan, rahumu Tuhan amalaramon auyan ngarawan asisimpun akai angan sukriu lumango akai riun Tuhan, anggut akai maya riun ngasimu ino Tuhan mahaya kapio, longonmu Tuhan pinakuan, nama labus rasalah salamai, asimu nanda kawi mai ulunu tanah. Mari kita semangat memuji Tuhan terus lagi bersama-sama. Amin. Iha. Iha. Kita agungkan Tuhan. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Ayo sekali lagi bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Asisimpung akan mayariu lumango akariun Tuhan, anggut akan asimu ino Tuhan maaya kapio, lenganmu Tuhan pinakuan, nama labus rasalah salamai, asimu nando kawi mayulunu tanah, asisimpung akai angan sukriu lumango akariun Tuhan, anggut akai asimu ino Tuhan maaya kapio, ngasimu ino Tuhan maaya kapio, ngasimu ino Tuhan maaya kapio. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, sebelum kita mau dengar sharing firman Tuhan. Kita mau teguhkan hati kita. Kita mau tinggikan Allah yang dahsyat. Betapa besarnya kebaikan Tuhan, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Oh.
mau menyatakan ini Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus, kami tinggikan, Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih. Selamanya. 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 Shalom saudara, saya percaya dimanapun kita berada hari ini, kita semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, kita diberkati dengan sukacita, kita diberkati dengan damai sejahtera, kita diberkati dengan kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau kongsikan kepada kita satu kebenaran Tuhan yang berbicara tentang berakar di dalam Tuhan. Ya saudara, akar ini kita bisa mengertikan berbicara tentang kekuatan. Ya, tanpa akar kita tidak akan kuat. Tanpa akar kita bisa goyah.
Tanpa akar kita akan lemah, tanpa akar kita akan bisa down. Tetapi akar yang dari Tuhan itu, lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Saudara, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, akar itu diartikan bahagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah, ya, sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Di dalam Kamus Alkitab juga, akar itu dilukiskan sebagai sumber sesuatu, ya, sumber sesuatu. Akar itu juga dilukiskan dalam keadaan teguh atau mapan. Artinya keadaan tidak goyah, stabil, berbicara tenang, tidak goyah, dan tetap jalannya, ya, baik dan mantap, saudara. Akar itu menggambarkan iman seseorang. Ya, saudara, saya sudah katakan dari awal bahwasanya akar itu adalah kekuatan kita, ya, sebagai orang percaya secara rohani. Ya, oleh itu akar itu digambarkan iman dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini, saudara, hari-hari yang mencabar, hari-hari yang sukar dalam kehidupan kita, karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami rasa takut, banyak orang yang mengalami rasa cemas, banyak orang yang mengalami tekanan hidup, mereka mengalami stres yang sangat yang menekan dalam kehidupan mereka. Tetapi saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya, yang punya akar di dalam Kristus Yesus, kita kuat untuk menghadapi semuanya, karena kita tahu ada Yesus sebagai jaminan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, di dalam kita tahu, saudara, bahwasanya kekuatan sebuah pohon itu terletak pada akarnya, saudara. Ya, kekuatan sebuah pohon itu terletak pada akarnya. Kalau kita lihat dalam konteks sebuah pohon, saudara, ia punya akar yang memasuk ke dalam, saudara. Ya, akar tunjangnya masuk ke dalam, dan akarnya juga akan menjebar, akan menjelar, saudara, di sekelilingnya, saudara. Jadi kita bisa lihat pohon yang besar itu begitu kokoh, saudara. Tidak mudah ia tumbang, tidak mudah ia goyah, tidak mudah ia rosak. Walaupun badai datang, walaupun problem datang, masalah datang, ia tetap kuat. Jadi, saudara, kita tarik dalam kehidupan kita secara rohani, saudara. Jadikan hidup kita ini sebagai pohon yang kuat di dalam Tuhan. Ya, ketika kita jadikan hidup kita ini sebagai pohon secara rohani, saudara, dan kita mengerti bahwasanya ketika kita punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, berbicara tentang akar tersebut, kita akan kuat. Kita akan terus teguh di dalam Tuhan. Kita akan terus bersyukur di dalam Tuhan. Kita akan terus berharap kepada Tuhan, saudara. Nah, Rasul Paulus, saudara, ia menggambarkan pohon yang memakai akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Ya, saudara, kita lihat dalam konteks pohon tadi bahwasanya ketika pohon itu besar dan punya akar tunjang yang masuk ke dalam, saudara, dan akar-akarnya akan menjebar di sekelilingnya, saudara, itu berbicara tentang ia bisa memperoleh makanan dari dalam tanah tersebut, saudara. Nah, demikianlah pula, saudara, hidup kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, saudara, demikian pula hidup kita harus berakar di dalam Tuhan ataupun di dalam Yesus Kristus. Artinya, saudara, mari kita jadikan Yesus sumber segalanya dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, mari kita jadikan Yesus itu sumber segalanya dalam kehidupan kita. Tidak ada sumber lain, saudara. Ya, mungkin kita berlimpah dengan ekonomi,
mungkin kita punya harta, mungkin kita punya pekerjaan, persekolahan yang baik, saudara. Tapi itu tidak bisa memberikan jaminan untuk kita kuat ya, untuk menghadapi hari-hari ini. Tetapi saya katakan pada pagi hari ini, saudara, jaminan untuk kita bisa mendapat kekuatan adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus sumber segalanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang tercatat di Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah hidupmu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan? Ataupun bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan, saudara? Ada 3 perkara yang boleh saya kongsikan kepada kita untuk kita guna pakai sebagai saluran untuk kita terus kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Yang pertama adalah bangun hidupmu dengan Kristus. Sekali lagi, bangun hidupmu dengan Kristus, ataupun jadikan Tuhan dasar kekuatanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita bangun hidup kita di dalam Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat perenungan kita dengan firman Tuhan, lewat saat teduh kita, lewat mesbah doa kita secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita dimanapun. Jadi saudara, mari juga kita jadikan Tuhan sebagai dasar kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mari teruslah percaya kepada Tuhan dan jangan goyah, saudara. Saudara, mari terus kita percaya, letakkan iman percaya kita kepada Tuhan di level yang paling tinggi, saudara. Ya, yang percaya katakan amin. Saudara, yang ketiga, biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Katakan amin. Dalam keadaan situasi hari-hari ini yang menakutkan, yang mencabar, tetapi kita sebagai orang yang berakar di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari terus melimpah dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Karena kita tahu ada Yesus sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Nah saudara, pagi hari ini biarlah kita bersama-sama untuk terus kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita berakar di dalam Tuhan. Biarlah kita bertambah teguh dalam Tuhan, sehingga kita kuat untuk menghadapi apapun yang berlaku di hari-hari ini. Saudara, sekian renungan singkat yang boleh saya kongsikan kepada kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.